Halo, bosan di jalan bareng gue Ram. Apa kabar semua? Pernah gak sih kalian diajarin sesuatu waktu kecil dan ketika kalian udah gede kalian baru sadar kalau apa yang dulu diajarin ternyata gak benar-benar amat? Jawabannya pasti pernah. Dan banyak banget hal-hal yang dulu diajarin ternyata salah atau ada bagian yang salah. Ingat gak dulu pelajaran IPA? Bilangnya dulu kalau tanaman itu pas siang ngirup karbon dioksida, kalau malam ngirup oksigen. Jadi kalau malam jangan naruh tanaman di dalam kamar karena kalian bakal rebutan oksigen, bisa sesak nafas. Nah, itu logikanya di mana kita coba kan? Kita nggak pernah kepikiran sama sekali buat mempertanyakan itu ya. Itu masuk buku pelajaran kita waktu kita kecil gitu. Nah, di episode kali ini gue bakal fokus sama satu hal, yaitu keuangan. Gue pribadi banyak banget dapat ajaran, wejangan atau nasihat berkaitan dengan keuangan, mau dari orang tua, guru, dan dari kerabat gitu ya. Dan kalau dilihat sekarang, eh, lebih banyak gak benernya sih gitu. Dan parahnya ajaran ini cukup mempengaruhi pandangan gue soal keuangan di awal-awal gue beranjak dewasa. Sebelum ke situ, jangan lupa klik like dan subscribe dulu channel gue kalau lu nonton dari YouTube. Kalau lu dari Spotify, lu bisa follow channel ini. Dan gue terima kasih banget buat yang udah lakuin, dan semoga dewa algoritma berpihak sama kita. Oke, yang pertama, kalau nabung kita pasti dapat untung. Dari orang tua hingga guru, kayaknya gue inget pernah ngomong ini deh. Bahkan zaman gue kecil, itu tuh sampai ada lagu anaknya loh. Gue inget dulu bahkan salah satu bank swasta gitu buka cabang di sekolah-sekolah buat promosiin rekening pelajar, dan pelajar bisa nabung langsung ke bank gitu, disamperin langsung gitu. Uh, itu tuh contoh nasihat yang teorinya benar, tapi eksekusinya salah gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena memang benar, kalau nabung atau nyisihin uang, kita secara teori udah untung gitu. Karena artinya uang yang kita dapetin dari kerja kita nggak langsung kita belanjain kan. Istilah di sini tuh lo bayar diri lo sendiri baru bayar orang lain. Maksudnya apa nih? Nah, pas gajian gue bayar diri gue sendiri, gue beli boba, gue beli kopi, gue beli gadget, beli baju gitu, banyak lagi. Nih, gue kasih tahu, ya baru lo lakuin itu lo ngebayar orang lain gitu. Yang dimaksud dengan bayar diri lo sendiri itu yang menabung dan menginvestasikan untuk masa depan lo sendiri gitu. Oke, balik lagi ya. Terus eksekusi yang salah tuh kayak apa maksudnya? Nah, ini kebanyakan dari kita kalau nabung pasti kan di bank gitu, atau bahkan nyimpan uang cash di bawah tempat tidur gitu. Mungkin siapa yang masih melakukan itu, tapi mungkin nggak ya. Tapi nabung di bank ini nih yang kayaknya kurang tepat gitu. Karena kalau orang nabung di bank itu kan harapannya dapat untung dengan cara dapat bunga ya kan. Ya sih dapat bunga, tapi ada sesuatu yang perlu kalian tahu yang mungkin kita lupa, yaitu inflasi gitu. Nah, apaan tuh inflasi? Bisa gua makan nggak? Nah, gini nih, inflasi itu arti gampangnya apa ya? Kayak kenaikan harga gitu. Jadi tiap tahun kan barang dan jasa harganya naik terus ya. Jadi contoh tahun lalu bayar kosan 1 juta per bulan, tahun ini bisa 1,1 gitu kan. Artinya lo harus bayar lebih, dan bayangin kalau gaji lo nggak naik, berarti dari gaji lo yang ada berkurang lebih banyak. Data dari Bank Indonesia itu nunjukin inflasi kita itu sekitar 3% per tahun gitu. Jadi bayangin harga-harga sekitar lo itu naik 3%, tapi uang lo nggak tumbuh 3% gitu. Nah, bandingin aja nih ya. Di bank-bank terbesar kita gitu, contohnya di Bank Mandiri, bunga bank itu 0,2%. Di BNI, di BCA itu 0,1% gitu. Jadi bayangin ketika harga sekitar lo naik 3%, uang tabungan lo cuma naik nggak nyampe 1%. Itu boncos namanya. Nah, jadi gimana dong? Gue mesti nabung di mana kalau nggak di bank gitu? Ini pertanyaan gue juga dulu. Sampai akhirnya gue menemukan harta karun bernama pasar saham gitu. Hah? Hah? Main saham? Nggak. Gue nggak mau rugi, nggak mau. Oke, tenang. Kita bakal bahas pasar saham lebih lanjut di poin berikutnya. Tapi di sini gue cuma mau bilang, pasar saham tuh memberikan kita opsi dan pilihan buat ngembangin uang kita
selain nabung di bank gitu. Dari reksadana, ada ETF, sampai saham-saham individual. Dan kalau kita mau aja meluangkan waktu dikit buat riset, buat baca, dan buat tahu tentang instrumen-instrumen keuangan ini, gue bisa jamin uang lo bakal bertumbuh lebih dari inflasi 3% tersebut. Nah, kalau kalian belum punya rekening investasi, gue saranin lo bikin deh. Bikin dulu. Bikinnya gratis. Lo bisa bikin lewat aplikasi, lewat online, lewat webnya, dan nggak ribet gitu. Kalau misalnya lo punya temen yang udah punya rekening investasi, gue saranin lo minta kode referral dari mereka gitu. Dan kalau misalnya lo nggak punya, lo bisa pakai kode referral gue di bawah. Oke, lanjut ya. Hal ini yang paling gue keselin sebenarnya, karena ini berakibat banget sama gue gitu. Yaitu sentimen bahwa pasar saham itu berbahaya gitu. Nah, gue sering nih ya dengar cerita dari orang tua gue soal adalah kerabat, temen, atau siapalah mereka gitu ya, yang rugi main saham gitu. Jadi selalu diceritain kan kayak si om ini dia hutang terus dia main saham rugi gitu. Dan selalu nasihat itu udah, kamu jangan main saham itu bahaya, jangan pernah main saham, kasihan anak istri gitu. Dan itu cukup diamini oleh gue gitu, dan gue cukup lama takut akan pasar saham dan instrumen-instrumennya gitu. Untuk lama banget itu gue butuh waktu 10 tahun buat nyadar bahwa ternyata cerita yang diceritain orang tua gue itu nggak lengkap gitu. Gue nggak tahu kondisi seutuhnya gitu, padahal ternyata setelah tahu menahu ternyata si kerabat yang rugi main saham itu dia minjem uang, nah itu dia pakai uang pendidikan anaknya, terus dia main saham gitu. Dan harusnya dari cerita itu gue udah nyadar gitu, karena diceritainnya dia main saham ya kan, kayak kalau lo kesini buat main saham udah jelas lo bakal rugi gitu, karena yang namanya investasi itu nggak main-main gitu. Ini serius, ada banyak riset yang lo harus lakuin gitu. Dan pastinya tuh si kerabat yang kemarin itu pun dia nggak ngelakuin riset sama sekali gitu sebelum berinvestasi. Pasti dia kena FOMO gitu, atau dipancing-pancing sama guru-guru bodong, guru-guru investasi bodong gitu ya, buat invest di saham-saham yang nggak jelas gitu. Nah, ya iyalah rugi kan. Nah, berkat cerita itu gue jadi takut buat berinvestasi gitu di pasar saham selama bertahun-tahun, sehingga uang pribadi gue akhirnya pun diam di bank gitu. Dan seperti yang kita tahu, kalau uang lama di bank akan tergerus oleh inflasi, nggak peduli ada bunga atau enggak. Kalau bunganya nggak segede inflasi bakal berkurang gitu. Dan ya itu yang terjadi sama gue gitu. Gue cukup beruntung, akhirnya gue punya keberanian untuk mulai belajar tentang pasar saham gitu. Gue mulai baca dan riset soal pasar saham, jenis-jenis instrumennya juga gue pelajarin gitu, dari reksadana, ETF, sampai saham individual. Gue baca tentang profil resiko gitu, gue masuknya tipe apa gitu, dan apa yang harus dilihat dari saham-saham individual tersebut gitu, dari fundamentalnya, dari teknik, analisa teknisnya gitu, dari tipe perusahaan yang mau gue investasikan uang gue gitu. Banyak yang harus di riset gitu. Dan gue berharap gue bisa memulai perjalanan ini gitu untungnya, setelah lebih dari lama hidup dalam penuh ketakutan gitu. Dan mulai sekarang gue akan mencoba untuk mendokumentasikan perjalanan investasi gue di sini gitu. Gue akan coba bagi ilmu ke kalian setelah gue dapetin. Gue bagiin ini gratis di sini karena nggak ada embel-embel biaya. Lo nggak perlu mengeluarkan biaya investasi untuk belajar tentang pasar saham, karena informasinya udah ada, tinggal lo cari. Di Google banyak, di YouTube banyak. Ya saran gue cuma satu, yaitu lo belajar dari banyak sumber gitu. Jangan hanya dari video ini, lo cari YouTuber lain, lo cari artikel lain, lo cari website lain, sehingga lo punya banyak perspektif, dan lo bisa menentukan sendiri jenis investasi apa yang mau lo pakai. Nah, kalau dari gue, langkah pertama untuk perjalanan investasi pasti lo butuh rekening investasi gitu. Rekening investasi ini lo buat
di perusahaan sekuritas gitu. Perusahaan sekuritas itu adalah broker yang bakal jadi pertengahan lo antara instrumen investasi gitu. Jadi lo mau beli saham, lo beli lewat mereka. Buat jual beli saham, buat jual beli reksadana, lo lewat broker gitu. Dan di Indonesia udah banyak perusahaan sekuritas. Lo bisa cari tahu semuanya. Kalau lo punya temen yang udah punya rekening investasi, maka lo bisa tanya ke mereka dan mungkin lo buka di tempat yang sama biar bisa lebih gampang nanya-nanyanya dan diskusinya gitu. Tapi kalau lo nggak punya, gua saranin lo buka Ajaib. Ajaib ini perusahaan sekuritas tergolong baru tapi dirancang untuk investor pemula gitu. Jadi daftarnya lo bisa online, bisa dari aplikasi atau dari web. Kemudian secara tampilan ini cocok untuk investor pemula kayak gue dan mungkin kayak lo juga gitu. Jadi mudah dipahami, nggak terlalu teknis gitu, sehingga setidaknya kita bisa memulai dulu sambil belajar sedikit lebih sedikit gitu. Kalau lo punya temen yang udah punya rekening dan akun di Ajaib, lo mending minta kode referral dari mereka gitu, karena kalau nggak salah tuh lo dapet semacam cashback atau saham gratis gitu. Jadi dua-duanya untung gitu, lo dan temen lo untung gitu. Tapi kalau lo nggak punya temen kayak gue, lo bisa pakai kode referral gue di bawah gitu. Di situ lo daftar aja, nanti setelah daftar harusnya lo dapat saham gratis. Nah itu dia beberapa kesalahpahaman, miskonsepsi atau ajaran sesat soal keuangan yang akhirnya gue sadarin itu salah selama ini. Kalian ada contoh lain nggak? Coba tulis di kolom komentar di bawah dan gue baca dan akan gue baca komentar kalian semuanya, karena semua feedback dan input untuk konten ini gue sangat apresiasi dan gue terima kasih banget buat yang udah tulis dari gue. Dan jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalau lu dari Spotify, silahkan follow channel podcastnya. Terakhir dari gue, berinvestasilah dengan bijak. Dadah.